Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi qad akhrajal fikri li arbabil hija. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Engkau Bapak alim ulama cadiak pandai bundokan juang beristimewa wali jorong wali nagari ieu sawana traga ambo kamari lah lamo wana ndak kamari. Engkau Bapak ibu-ibu termasuk remaja. Nah, ini luar biasa remajanya. Ini yang mengangkat acara ini remaja. Mudah-mudahan menjadi remaja yang disebutkan oleh Allah, remaja yang bertakwa seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, insyaallah. Ya. Istiqomah, kalau remajanya baik, soleh dan solehah, maka dapat yang soleh dan solehah, insyaallah. Tapi jangan sampai yang soleh dapat nan soleh atau bayo. Banji Wandang Galodo Tibo kok bencana begitu pulau. Makanya ada dulu negeri-negeri yang ditenggelamkan, negeri-negeri yang diangkat setinggi-tingginya kemudian dibanaman ke dalam paribumi. Kemudian adunan didatangkan Gampo Gadang, Banji Bandang, Galodo dan sebagainya. Itulah dari seisuak lah ado. Kengku Bapak Ibu-ibu teristimewa remaja yang mengadakan acara Muharram, memanglah hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, tidak ada hijrah secara makani tempat dari Makkah ke Madinah, yudado. Tapi walakin kata Rasulullah, jihadun wa niyatun, jihad, perjuangan dan niat itu tetap ada. Maka insya Allah siapapun yang hadir pada malam ini, ya, itu baru satu hadis saja, baru satu hadis. Ada keistimewaan, keutamaan bagi kita yang hadir pada malam ini. Yang pertama, ditambahkan kebaikannya dengan pahala yang terbaik. Itu nan pertama. Dan kedua, ditinggikan derajatnya. Yang ketiga, dihapuskan dosa dan kesalahan. Ini istimewa. Penyebab datangnya bencana adalah kalau sudah banyak orang bermaksiat, maka bencana akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang durako, banyak orang membuat maksiat, banyak orang membuat pelanggaran, dan namuh kasurau dan sebagainya. Banyak. Datang bencana. Surah Yasin. Surah kabar atau Yasin kok. 36. Surah nan ke-36 ayat nan ke-9 baleh. Habe ko dibuka balia di rumah masing-masing, di kode masing-masing, di lapo masing-masing, surah Yasin ayat yang ke-9 baleh. Itu sebab datangnya bencana menurut Al-Qur'an, bukan menurut Ade Syihabuddin, menurut Al-Qur'an. Dan kedua, bencana datang karena sudah terlalu banyak orang yang berbuat zalim. Kalau banyak orang yang berbuat zalim, bencana turun. Itu bukan menurut Ustaz, tapi menurut Al-Quran. Allah mengatakan sama. Surah nan ke-28 Al-Qasas ayat 59. Nanti dibuka Al-Qasas ayat 59. Nan pertama tadi Yasin ayat 9 baleh. Berarti sudah banyak orang berbuat maksiat melampaui batas. Yang kedua surat Al-Qasas ayat 59. Karena sudah banyak melakukan kezaliman. Kemudian yang ketiga, bencana datang karena tokoh-tokohnya. Tokoh kan banyak. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama.
nan didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang. Orang nanti harusnya jadi panutan dan teladan, tetapi inyo babue zalim, maka bencana, azab, teguran dan peringatan kutukan Allah akan datang kepada mereka. Mudah-mudahan di Gunung Melintang tidak ada saroman. Insyaallah. Oh lah mau luar biasa kuah. Ibu-ibu, lei tahu Korun, surah Al-Qasas. Itu sangat dinanti-nanti Korun keluar dari istananya, keluar dari rumahnya. Karena orang-orang banyak ingin melihat kira-kira apa lagi pakaian yang akan dipakai oleh Korun itu. Dengan kemegahannya, Korun keluar. Apa kata orang yang memperhatikan, yang melihat? Kiranya, duhai kiranya kami seperti apa yang diberikan kepada Korun. Artinya, ingin seperti Korun. Korun! Apa kata Allah? Fakhosabna bihi wabidarihil ab. Kami benamkan siapa? Korun beserta gudang-gudang kekayaannya, tempat tinggalnya dan kekayaannya dibenamkan ke dalam perut bumi sehingga terkenal harta karun. Saking kaya rayanya. Kaumnya Nabi Saleh masa silam juga telah didatangkan gempa. Salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah, tanda dan bukti kekuasaan Allah, Allah kirimkan naqah. Apa itu naqah? Unta betina. Hei kaum Saleh, ini unta. Dan Nabi Saleh pun memberitahu kepada kaumnya dan umatnya, unta ini biarkan berkeliaran. Biarkan berkeliaran di muka bumi, di negeri ini. Jangan diganggu, jangan dibunuh, jangan disembelih. Tetapi apa yang terjadi? Kaumnya Nabi Saleh malah menyembelih unta betina tadi. Allah datangkan gempa dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya habislah mereka. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan bencana. Kemudian siapa lagi? Kaumnya Nabi Syuaib. Kaumnya Nabi Syuaib itu kebiasaan mereka apa? Menyamun, penyamun, begal, pancilo, korupsi. Itu kaumnya Nabi Syuaib. Kemudian mempermainkan timbangan. Ya, mempermainkan timbangan, mengurangi takaran dan sebagainya. Kemudian mereka itu suka menimbun barang-barang jika langka. Kini le adonan saroman kaumnya Nabi Syuaib. Misalnya, ko langka barang ko, ditimbunnya, dijual mahal, le ado. Kalau siko dado, di mana ado berarti. Akhirnya diturunkan bencana. Siapa lagi? Kaum Ad. Siapa diutus saudaranya? Siapa? Hud. Didatangkan saudaranya kaum Ad adalah Nabi Hud. Mereka mengajak, Nabi Hud mengajak untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah, jangan melakukan perbuatan syirik. Tetapi ajakan dan dakwah Nabi Hud tidak diacuhkan, bahkan dicibirnya Nabi Hud. Dikatakan safahah, enga, andia, ongok, dan sebagainya. Akhirnya Allah datangkan bencana. Siapa lagi? Banyak. Kaumnya Nabi Lut. Apa kerja kaum Nabi Lut? Sodom. Negeri Sodom terkenal. Laki-laki dengan pria. Padusi jo perempuan. Homoseks, lesbi, LGBT, dan sebagainya. Akhirnya bagaimana? Allah datangkan bencana, Allah datangkan azab dengan cara diangkat bumi ini setinggi-tingginya, kemudian sampai di atas ditelungkupkan, dijungkir balikan, kemudian ada mandud. Apa itu mandud? Dilempar dengan tanah yang keras berapi, sebelum dibenamkan dilempari dengan tanah
keras yang membatu dan berapi tadi. Kemudian ditelungkupkan, dibenamkan ke dalam perut bumi. Itu adalah perbuatan kaumnya Nabi Lut, termasuk istrinya. Kaum Nabi siapa? Kaum Nabi Nuh. Didatangkan banjir bandang, tsunami, galodo, kemudian air bah yang sangat luar biasa. Termasuk anaknya sendiri, termasuk istri dari Nabi Nuh. Sia ndak sayang ke anak, kece Nuh, wahai anakku, irkab mana, naiklah wahai Nuh bersama kami, agar tidak termasuk yang ditenggelamkan. Apa yang terjadi? Kece anaknya, sa'awi ila jabalin ya'simuni. Wahai ayah, aku akan naik ke atas gunung yang akan menyelamatkanku. Akhirnya dikejar kiranya oleh air sampai ke puncak gunung, minal mugrokin, termasuk ditenggelamkan. Kaumnya Nabi Lut didatangkan bencana dengan air bah, dengan tsunami, dan ditenggelamkan. Habis mereka. Banyak karena perbuatan-perbuatan manusia. Makanya tadi bencana datang, yang pertama karena sudah banyak maksiat, yang kedua kezaliman sudah banyak, tokoh-tokohnya sudah banyak berbuat zalim. Mohon dicatat, surah Al-Isra. Surah Al-Isra atau Bani Israel ayat yang ke-16. Al-Isra 16. Tadi apa? Yasin 19. Apa lagi? Al-Qasas 59. Luar biasa. Guru Ambo. Ya. Kemudian Surah Bani Israel atau Al-Isra ayat 6 balik. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha. Apa artinya? Kata Allah, apabila kami, kata Allah, hendak menghancurkan, membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan mereka yang hidup bermewah-mewah, mereka yang diberikan diamanahkan, tetapi mereka bermegah-megah, berpoya-poya, euforia bahasa luarnya, bersenang-senang, tidak memperdulikan orang banyak, bahkan mengancam dan menindas, maka tentu kami akan perintahkan mereka untuk menaati Allah. Ternyata mereka malah durhaka kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, bahkan tidak meramaikan. Kalau cara kini surau masaji tidak ada diramaikan. Akhirnya Allah fadammarnaha tadmiro, kami hancurkan sehancur-hancurnya. Itu karena perbuatan, ya, perbuatan tokoh-tokohnya. Kemudian yang keempat, orang-orang yang baik mendiamkan situasi dan kondisi. Ini kemaksiatan, ini perbuatan yang mendatangkan dosa di sekitar kita, tapi dibiarkan. Ustadznya membiarkan, orang-orang baik membiarkan, orang-orang soleh membiarkan, maka Allah pun akan mendatangkan bencana karena membiarkan. Surah Al-Anfal, Surah Al-Anfal ayat 25. Sudah berapa surat tuh? Sudah 4. Yasin 19, Al-Qasas 59. Apa lagi? Al-Isra ayat 16. Kemudian yang keempat, surah Al-Anfal ayat 25. Ternyata bencana, musibah bukan saja datangnya kepada orang yang melakukan, bukan saja menimpa kepada orang yang melakukan kezaliman, kesalahan, dosa. Orang baik pun terkena imbasnya. Yang kelima, sebagai ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelihatannya ini bencana, kelihatannya ini musibah, seperti peringatan dan kutukan, tapi Allah menghendaki kebaikan baginya dengan mendatangkan ampunan dan rahmat. Mana? Surah Al-Baqarah 155 dan sampai 157. Itulah yang wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyyiris sabirin sampai ayat yang ke-157. Artinya apa? Allah menghendaki ampun. Jo caro itu Allah magih ampunan. Misalnya
awak rajin sembahyang, awak rajin kasurau, infak sodako ndak tinggal, bobo baik itu pulo, awak penyayang, awak hormat, awak takzim, kemudian awak 1 pulo lah menjadi pengurus, kemudian ada taklim, ada wirid dan sebagainya. Satu awak, pokoknya kebaikan-kebaikan. Kane ju awak berarti Allah menghendaki, yuk kane, tetapi Allah memberikan ampunan dan Allah mendatangkan rahmat kasih sayangnya sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Kan yo nio kasarugo gitu saudara. Nah, insyaallah. Baca oleh kita surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Nah, surah ke-7. Mulai dari ayat 51 ke atas, itu cerita-cerita orang-orang terdahulu, cerita-cerita masa silam yang didatangkan bencana, yang didatangkan banjir bandang, didatangkan galodo, diagih di Allah, udaro nan sange dingin sehingga mati bergelimpangan, diagih di Allah, udaro nan sange paneh membakar, kemudian juga dibinasakan. Itu bisa dilihat nanti di dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Bapak Ibu rahimakumullah, bahkan mudah-mudahan ini kalau kita lenamuh kasurau, lenamuh ikui pengajian, ikui wirid, berarti jalan mudah kasarugo. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang pergi berjalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan ke surga. Insya Allah. Menurut Nabi umat Nabi Muhammad bara. Kullu nafsin za'iqatul maut, yang jelas setiap yang bernyawa pasti mati. Cuman masalah umur nih, umur. Berapa umur Nabi Muhammad? Ada enggak nan saroman Nabi Nuh 1000 tahun? Dado nan 1000 tahun siko. 500? Dado. 300? 200? Enggak loh. 150? 100? Dado. 99? 90? Di Kotolamo 90. Nah, jarang. Jadi 80, 90 kece Nabi kola sangat sedikit. Berarti umur umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah SAW, inna a'mara ummati ma baina sitin wa sab'in. Umur umatku kisarannya 60 tahun, 70 tahun. Itu kata Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan dan disampaikan Nabi Muhammad tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berarti picayo sajolah kalaulah Nabi mengecekkan inna a'mara ummati ma baina sitin wa sab'in, umur umatku kisarannya 60 70. Lah donan 70 di siko. Labannya 60 siap-siaplah. Nah, 61 siap-siap. Saroma Nabi 63 lebih siap-siap. 65 siap-siap. 70 siap-siap. 20 siap-siap yo. Karena udah tahu. Tangku Bapak Ibu rahimakumullah, ini agenda Saroman Iko remaja yang mengangkat ini luar biasa. Mudah-mudahan berkesinambungan, berkelanjutan. Apalagi hujan turun, bisa jadi awak lalok sadonyo disiko, nah gadang pahalonyo. Kok pulang awak kanai basah awak, insya Allah gadang pahalonyo. Insya Allah ya. Dadonan marasaya awak, dadonan marasaya awak. De model iko nasib awak, coba kalau ndak kasurau ndak kane hujan awak, ndak boleh model itu. Ya. Afara'aitumul ma'allazi tasrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kamu memperhatikan air yang turun dari langit? Kamukah yang menurunkan air itu atau kami, kata Allah?
itu bukan untuk dijawab Allah, bukan. Tetapi sadarlah kita bahwa tidak ada satupun di antara kita yang sanggup menurunkan air hujan. Hanya Allah semata-mata. Oleh karena tarimulah air hujan tadi. Ya, syukuri air hujan tadi dan berdoa, ya Allah, jadikan hujan ini sebagai rahmat dan jangan engkau jadikan hujan ini sebagai laknat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Ko adonan kabatanyo, cik sajo. Nah, silakan. Untuk mencegah bencana, satu, tingkatkan keimanan. Mana bukti keimanan? Iza ra'aita rajulan ya'tadul masjid fashhadu bi annahu bil iman. Kalau kamu melihat ada orang yang membiasakan diri ke masjid, pastikan bahwa dia adalah orang beriman. Maka insya Allah kalau sudah masjid diramaikan, rumah Allah diramaikan tanda beriman, maka bencana akan ditangguhkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-mustaghfirun. Apabila sudah banyak orang melakukan istighfar, memohon ampun kepada Allah, maka bencana insya Allah akan ditangguhkan atau Allah berikan solusi yang terbaik bagi hamba-hambanya. Yang ketiga, taubat. Taubat itu adalah salah satu, insya Allah akan cegah ya bencana itu. Banyak bertobat. Bagaimana bertobat? Menyesali perbuatan. Satu, kembali kepada Allah ya. Menyesali perbuatan. Yang kedua, berjanji tidak mengulang kembali meskipun terulang. Kadang. Kemudian yang ketiga, meninggalkan perbuatan maksiat. Kemudian yang keempat, jika hubungannya dengan sesama manusia, kalau diambil kembalikan, kalau habis dimakan dan dipakai, bahkan orangnya tidak adoleh, maka kalau ado, minta kehalalan dan kerelaan. Kalau tidak, minta kehalalan. Kemudian yang kelima, banyak lakukan kebaikan-kebaikan. Insya Allah bencana tadi diberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Bisa jadi dia wafatnya husnul khotimah dengan cara-cara yang baik, seperti tidur saja dia itu. Kemudian yang terakhir, bencana datang bisa dicegah dengan muqimunas shalah. Sudah banyak orang mendirikan sholat. Itu adalah salah satunya. Bahkan ada buku khusus ya, zikir, banyak zikir kepada Allah, salah satu penolak bencana. Jadi masih banyak dan mungkin disampaikan sadonyo. Terima kasih atas pertanyaan, luar biasa, dan mudah-mudahan kita bertemu kembali pada waktu yang belum ditentukan. Insya Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan insya Allah Bapak Ibu, insya Allah sekali lagi Bapak Ibu menjadi orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah, orang-orang yang akan ada jaminan untuk dimasukkan ke dalam surga. Satu kebaikan 10, dikalikan 100, dikalikan 700, dilipat gandakan. Baru sholat maghrib, zikir, sholat isya, mendengarkan ceramah, tabligh akbar, dan juga ada infak, ada sedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Setiap satu kebaikan dilipatkan 10, dikalikan 100, dikalikan 700, dan dilipat gandakan. Biarpun Bapak Ibu, remaja-remaja, kita semuanya banyak dosa dan salah, ingat, satu kesalahan cuma satu balasan, satu kebaikan 10. Kalaulah 50-50 dosa dan kebaikan, maka kita tetap menang, karena kebaikan dilipat gandakan pahalanya melampaui dosa dan kesalahannya. Maka ada jaminan insya Allah merasakan nikmatnya surga. Demikian, terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
إلا الله